Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih terus diridai dan diberkahi Allah di bulan suci Ramadan ini. Salah satu penamaan dari bulan suci Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Artinya, orang yang menjalankan ibadah Ramadan dengan berpuasa dan melakukan amalia-amalia Ramadan, itu adalah bukti orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh hakikat kesabaran ini adalah agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura, "Waliman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Bagi yang bersabar dan mengampuni, sesungguhnya yang demikian itu adalah urusan yang sangat agung. Artinya, orang yang menjalankan kesabaran pada dirinya itu mendapatkan nilai dan posisi yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fungsi dan peran daripada kesabaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kesabaran itu berfungsi sebagai penolong, sebagaimana salat itu juga sebagai penolong. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kesabaran dan salat sebagai penolongmu. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ada beberapa tingkatan kesabaran dalam pemaknaan. Yang pertama adalah sabar itu sendiri. Bagaimana sabar itu diwujudkan? Sabar dalam keseharian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru 'inda as-sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu pada benturan pertama, atau ketika ada sesuatu yang merupakan kesulitan, yang merupakan musibah, atau merupakan suatu tantangan, maka pada saat kesulitan, tantangan, dan sesuatu itu datang pada kita, maka saat itulah kita bersabar. Jangan menunggu, sabar nanti, tidak bisa begitu. Begitu ada hal, kita bersabar pada saat itu. Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua disebutkan adalah at-tasabbur. Adalah berupaya untuk berada di dalam kesabaran. Wa man yatasabbar yusabbiruhullah. Begitu kata Nabi. Siapa yang berupaya bersabar, maka akan dijadikan orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga adalah al-istibar. Al-istibar ini adalah satu perilaku keseharian yang seluruhnya sudah bermakna sabar. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan pada keluargamu untuk salat, ya, dan istabir, jadikanlah kondisi dirimu itu berada senantiasa di dalam kesabaran, di dalam memerintahkan itu. Nah, ini artinya terkondisikan di dalam kesabaran. Selanjutnya ada lagi yang dikatakan al-musabarah, ya. Seperti di dalam ayat Al-Quran dikatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun."
Hai orang-orang yang beriman, sabarlah, wasabiru, dan jadilah pejuang-pejuang kesabaran. Jadi al-musabarah itu adalah orang-orang yang senantiasa segala urusannya itu harus masuk dalam kategori kesabaran. Kemudian puncaknya dari kesabaran itu adalah ar-ribat. Ar-ribat itu adalah ketangguhan, ketahanan di dalam mempertahankan lahiriah dan batiniah dari hal-hal, contohnya adalah mempertahankan negeri ini dari agresor, dan adalah mempertahankan kemerdekaan kita, dan mempertahankan adalah wilayah teritorial kita untuk senantiasa hidup damai di dalamnya. Ini namanya al-murabatah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, bulan suci Ramadan ini adalah momen untuk menanamkan dan meningkatkan kesabaran. Mari kita wujudkan itu mulai dari keseharian kita. Ketika ada hal yang datang dan menimpa atau hal yang sulit, maka sabarlah ketika pertama kali datang urusan itu. Akhirnya, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.